Gaji ke-13 PNS baru cair 3 Juni 2021. Ini besarannya. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memastikan pencairan gaji ke-13 pegawai negeri sipil atau PNS hingga pensiunan akan mengalir pada Kamis 3 Juni 2021. Kementerian atau lembaga dapat mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 ke KPPN, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, mulai 2 Juni dan KPPN melakukan pencairan mulai 3 Juni, kata Direktur Jenderal Pembenaran Kemenkeu Hadianto kepada Kompas.com. Ia menambahkan KPPN di seluruh Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan satuan kerja, mitra kerja Kemenkeu untuk mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13. Setelah itu permintaan tersebut akan diproses. Untuk pencairan gaji ke-13 ASN hingga pensiunan, Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara 2021 dengan total nilai 16,3 triliun. Perkiraan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 adalah sebesar 7,6 triliun untuk aparatur negara dan sebesar 8,7 triliun untuk pensiunan, ungkap Hadi. Menurut dia, komponen pembayaran gaji ke-13 sama dengan pembayaran tunjangan hari raya atau THR, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan melekat. Informasi saja, nominal gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Pemerintah memutuskan akan kembali mencairkan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang. Hal itu juga ditegaskan oleh PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Epras. Bulan Juni idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni, ujarnya. Yang akan menerima gaji ke-13, 1. PNS, 2. prajurit TNI, 3. anggota Polri, 4. pejabat negara, 5. penerima pensiunan atau tunjangan, yang ke-6 penerima gaji ke-13 lainnya yang diatur dalam PP nomor 63 tahun 2021. PLT Biro dan Hukum mengatakan besaran gaji ke-13 sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok atau sesuai yang diatur di dalam PP nomor 63 tahun 2021. Sesuai pengaturan yang diterima saat ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa gaji ke-13 diberikan saat ajaran baru. THR dibayarkan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah, tutur Jokowi dalam konferensi pers di Malang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo memastikan dana pensiun PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau purely funded. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sayangnya, skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial atau bansos. Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu
yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk membahas detail, katanya. Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Perubahan skema pensiun ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya menyebutkan pembahasan skema pensiun puli pundit masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan, namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Skema dana pensiun PNS PSU Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara dengan skema puli pundit, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema puli pundit selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah, puli pundit PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PSU Go, kata Bima. Skema dapun PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan-RB periode 2016 sampai 2018 Asman Abnur sebelumnya lengser dari jabatannya sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun puli pundit adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai